Kabar terbaru hadir dari pasar periferal video profesional 2 webcam canggih dengan kecerdasan buatan dan kualitas gambar 4K diperkenalkan oleh Insta360 yakni Link2 Pro dan Link2C Pro, di mana webcam ini ditujukan untuk presenter, kemudian kreator konten dan juga pekerja hybrid modern. Dua webcam canggih dengan kecerdasan buatan dan kualitas gambar 4K diperkenalkan oleh Insta360, yakni Link2 Pro dan Link2C Pro. Kedua model webcam terbaru dari Insta360 ini dibekali sensor 1/1,3 inci, ukuran sensor yang lebih besar dibandingkan kamera web biasa, serta dual native ISO yang mampu menstabilkan pencahayaan saat kondisi cahaya berubah-ubah. Mendukung video hingga resolusi 4K pada 30 frame per detik serta HDR untuk detail yang lebih kaya dan warna lebih alami, membuat hasil siaran atau konferensi video tampak jauh lebih profesional. Selain visual yang kuat, fitur audio juga ditingkatkan dengan dua mikrofon internal yang memanfaatkan teknologi beamforming dan ANC, sehingga suara pembaca tetap jernih meski lingkungan sekitarnya bising. Tersedia pula 4 mode pengambilan audio yang dapat dipilih standar, original, wide, dan fokus sesuai kebutuhan situasi saat panggilan atau live streaming. Perbedaan utama antara kedua model ini terlihat pada kemampuan pelacakan subjeknya. Model Link2 Pro dilengkapi gimbal 2 sumbu dengan AI tracking yang mengikuti pergerakan presenter secara halus, cocok bagi mereka yang aktif bergerak saat presentasi atau mengajar. Sementara Link2C Pro hadir dengan desain statis dan memanfaatkan auto framing cerdas yang menjaga subjek tetap berada di tengah frame tanpa bagian mekanik bergerak. Tak hanya kualitas dasar yang tinggi, kedua webcam juga mendukung berbagai fitur pintar seperti Smart Whiteboard Mode yang mendeteksi papan tulis secara otomatis, Desk View untuk menampilkan permukaan meja, serta mode portrait dan virtual background yang sangat membantu saat presentasi atau konten kreatif. Integrasi dengan Elgato Stream Deck memungkinkan kontrol cepat hanya dengan sentuhan tombol, mempermudah pengaturan exposure hingga white balance atau mode AI secara langsung. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, dari dunia game simulasi Truck Simulator 2026 ini USA, simulasi truk yang tengah dinantikan oleh para penggemar, kini mulai menarik perhatian publik, di mana game yang dikembangkan oleh Kiwi Production Limited ini dirancang untuk memberikan pengalaman menjadi pengemudi truk profesional di seluruh jalan raya ikonik Amerika Serikat. Truck Simulator 2026 USA merupakan game simulasi berkendara yang membawa pemain mengemudikan truk melalui peta luas Amerika Serikat dengan berbagai kondisi jalan. Dari area perkotaan sampai rute gurun dan pegunungan, pemain bisa mengangkut berbagai jenis kargo, dari barang ringan sampai benda berat. Dengan sistem fisika dan mekanisme gameplay yang realistis untuk pengalaman sepanjang ribuan mil di jalan raya. Game ini tidak sekedar soal mengemudi. Selain truk berlisensi resmi yang dapat dikendarai dan dikostomisasi dari interior sampai cat luar, Truck Simulator 2026 USA juga menghadirkan unsur bisnis manajemen di mana pemain bisa membangun karier sebagai supir truk sampai menjadi pemilik perusahaan logistik. Bermain sambil mengelola bahan bakar, perawatan kendaraan, dan strategi pengiriman untuk memaksimalkan keuntungan. Sampai saat ini game ini belum dirilis penuh. Truck Simulator 2026 USA tercatat sebagai Early Access atau versi pengembangan awal platform seperti Steam, yang berarti konten dasar seperti rute utama, beberapa truk dan mekanik telah tersedia, tetapi game ini masih terus diperbarui berdasarkan masukan komunitas pemain. Rilis penuh diharapkan memperluas peta, menambah kendaraan, dan menyempurnakan mekanisme permainan. Meski belum ada review resmi atau skor kritikus karena statusnya Early Access, antusiasme komunitas terlihat dari daftar keinginan para pemain serta diskusi yang terus berkembang tentang fitur yang diharapkan. Secara keseluruhan, Truck Simulator 2026 USA menjanjikan pengalaman simulasi truk yang mendalam dan realistis di sepanjang rute ikonik Amerika, di mana pemain tidak hanya berkendara, tetapi juga membangun bisnis logistik mereka sendiri. Meski masih dalam tahap pengembangan, game ini tetap menjadi salah satu judul simulasi yang paling ditunggu oleh komunitas penggemar genre. Sebagai sumber ada di channel. Pemirsa, Google Gemini kembali mencatatkan prestasi yang luar biasa, di mana model AI ini
atau AI penghasil dan pengedit gambar bernama Nano Banana Pro telah menghasilkan 1 miliar gambar hanya dalam 2 bulan sejak diluncurkan. Dan sehingga hal ini menjadi tonggak baru dalam adopsi teknologi kreatif berbasis AI di seluruh dunia. Google Gemini kembali mencatat prestasi luar biasa di mana Nano Banana Pro telah menghasilkan 1 miliar gambar hanya dalam 2 bulan. Menurut laporan terbaru, Nano Banana Pro model generasi gambar canggih yang menjadi bagian dari Gemini App berhasil mencapai 1 miliar gambar AI hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Sebuah prestasi yang menunjukkan tingginya minat dan penggunaan alat generatif ini oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Pencapaian ini menegaskan posisi Gemini sebagai salah satu platform AI kreatif paling cepat diadopsi sejauh ini. Nano Banana Pro yang dijuluki sebagai Gemini 3 Pro Image bukan sekedar generator gambar biasa. Model ini menawarkan output 2K atau 4K, kemampuan editing lanjutan, dan dukungan untuk beberapa bahasa. Pengguna bisa membuat gambar, infografis, diagram, dan materi visual profesional hanya dari teks. Bahkan pengguna gratis dapat menghasilkan atau mengedit gambar setiap hari meski dengan batasan kuota yang lebih rendah dibanding pelanggan berbayar. Google membagi akses Nano Banana Pro berdasarkan tingkatan penggunaan. Bagi pengguna gratis, alat ini tersedia dengan kuota terbatas. Rata-rata hanya 3 gambar per hari dengan model Pro sebelum kembali ke model dasar yang memiliki batas lebih tinggi. Sementara pelanggan berbayar seperti Google AI Pro atau Google AI Ultra mendapatkan kuota harian yang jauh lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga ribuan gambar per hari. Ini menciptakan keseimbangan antara pengalaman pengguna bebas dan layanan premium berbayar. Di samping kemampuan generatifnya yang masif, Google juga menghadirkan alat kontrol konten dalam Gemini. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memindai gambar atau video dan menentukan apakah konten tersebut dihasilkan oleh AI atau bukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menjaga transparansi dan memitigasi penyalahgunaan teknologi generatif di internet yang terus berkembang pesat. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Forekopi Indonesia Tbk atau Forecavi telah merealisasikan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Hingga akhir Desember 2025, serapan dana IPO Perseroan mencapai lebih dari 101 miliar rupiah. PT Forekopi Indonesia Tbk atau Forecovi telah merealisasikan sebagian dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Forecovi telah menyerap dana IPO sebesar 101,84 miliar atau sekitar 30% dari total dana yang dihimpun. Sebagian besar dana digunakan untuk membuka outlet kopi baru dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Selain itu, Perseroan juga menyetor modal ke anak usaha PT Cipta Favorit Indonesia untuk pengembangan bisnis donat. Dengan realisasi tersebut, Forecovi masih memiliki sisa dana IPO sebesar 235,35 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk ekspansi gerai kopi lanjutan, pengembangan Foredonat, serta kebutuhan modal kerja Perseroan. Sementara sambil menunggu realisasi, sisa dana IPO ditempatkan dalam bentuk giro di Bank Mandiri dengan bunga sekitar 5% per tahun. Hingga September 2025, Forecovi telah membuka lebih dari 60 gerai baru dan kini mengoperasikan sekitar 250 gerai di lebih dari 50 kota di Indonesia. Ekspansi ini turut mendorong pendapatan Perseroan melonjak 42% menjadi 1,04 triliun rupiah. Adapun manajemen menilai pertumbuhan tersebut mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi dan inovasi produk, termasuk peluncuran Foredonat yang mendapat respon positif dari pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten kosmetik dan produk perawatan tubuh PT Victoria Care Indonesia Tbk yang dikenal dengan kode saham VICI dilaporkan belum mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan double digit yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut membuat manajemen harus mengevaluasi strategi usaha di tengah tantangan pasar yang terus berubah.
PT Victoria Care Indonesia yang dikenal dengan kode saham VICI dilaporkan belum mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan double digit. Sepanjang tahun 2025, Victoria Care Indonesia diperkirakan hanya mencapai pertumbuhan penjualan yang stagnan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, jauh di bawah target pertumbuhan double digit yang telah dipatok oleh manajemen perseroan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama mengapa target tidak tercapai, terutama di tengah persaingan industri kosmetik dan tekanan pasar yang semakin ketat. Manajemen menyebut kondisi perekonomian yang kurang mendukung, termasuk daya beli konsumen yang lemah serta beban operasional yang meningkat, menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan. Tantangan ini dinilai turut membatasi kemampuan VICI dalam menggenjot penjualan dan margin keuntungan pada periode laporan, sehingga strategi yang sebelumnya direncanakan perlu direvisi untuk menghadapi realitas pasar. Sebagai respon terhadap pencapaian yang kurang memuaskan, perseroan kini melakukan peninjauan kembali terhadap target kinerja yang telah disiapkan dan menunda sejumlah rencana ekspansi besar seperti pembangunan fasilitas pabrik baru. Langkah ini diambil dengan pertimbangan kehati-hatian untuk menjaga stabilitas usaha dan efisiensi operasional di tengah dinamika pasar yang masih penuh tantangan. Meski kinerja tahun 2025 belum mencapai harapan, manajemen VICI tetap optimistis dan menekankan upaya efisiensi, penguatan struktur bisnis, serta adaptasi terhadap kebutuhan konsumen modern. Perseroan berharap langkah-langkah strategis ini akan membantu mengatasi volatilitas pasar dan kembali meningkatkan kinerja di tahun 2026 seiring pemulihan ekonomi global dan perbaikan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, kegagalan memenuhi target pertumbuhan kinerja tahun 2025 menjadi sinyal penting bagi Victoria Care Indonesia untuk mengevaluasi strategi bisnis dan fokus pada stabilitas jangka panjang dengan penyesuaian target, efisiensi operasional, serta respon cepat terhadap tren pasar. Perusahaan berharap dapat menata kembali pertumbuhan di tahun yang akan datang, tetap relevan di industri kosmetik yang kompetitif dan dinamis. Berbagai sumber, IDX Channel.